Naluri hebat Federico Barba persembahkan gol spektakuler di akhir laga. Penampilan impresif sang profesor bikin Hodak terkesima. Tak terima dikalahkan 10 pemain Persib, pelatih Arema kambing hitamkan wasit. Terungkap alasan pelatih Persib percayakan ban kapten kepada Beckham Putra. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Naluri hebat Federico Barba persembahkan gol spektakuler di akhir laga. Sempat berada di bawah tekanan, Persib Bandung akhirnya mampu memenangi laga ketat lawan Arema FC pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin 22 September 2025, Federico Barba muncul jadi pahlawan di laga tersebut. Barba mencetak gol penentu di waktu tambahan 90+3. Persib Bandung pun ungguli sang tuan rumah Arema FC dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Maung Bandung. Dalam laga tersebut, tuan rumah sempat memimpin jalannya laga setelah pemain Arema FC Mateus mencetak gol di menit ke-12. Meski begitu, Persib Bandung berhasil menyamakan hingga membalikan kedudukan di babak kedua. Persib Bandung menyamakan kedudukan di menit ke-59 lewat gol yang dicetak Williams Barros. Williams Barros berhasil memanfaatkan assist yang diberikan Andrew Jung. Persib sendiri harus bermain 10 orang sejak menit ke-63 setelah Frans Putros di kartu merah. Namun berkat strategi tepat, Pangeran Biru berhasil keluar dari tekanan meski bermain dengan jumlah minus. Gol penentu kemenangan Persib pun terjadi pada menit ke-90+4 saat Federico Barba berhasil memanfaatkan sepak pojok William Marsilio. Skor pun berbalik jadi 1-2 hingga akhir laga. Dengan hasil positif ini, posisi Persib di klasemen sementara langsung nyeruduk ke posisi 4. Persib berhasil meraih poin 10 dari 5 kali bermain dan berada di bawah Borneo 12 poin, Persija 11 poin, dan PSIM 11 poin. Pertandingan pekan ke-6 Super League 2025-2026 ini berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjeng, Kabupaten Malang, hari ini Senin 22 September 2025, pukul 15.30. Pelatih Persib Bandung, Bojak Hodak, melakukan perubahan cukup signifikan pada komposisi starter yang dimainkan dalam laga tandang ini. Hanya posisi Teja Paku Alam di bawah Mistar yang tidak mengalami perubahan sejak pertama kali Persib Bandung berjuang di musim ini. Di lini belakang, laga kali ini, Teja dibentengi Julio Cesar, Patricio Matricardi, Eliano Reginders, dan Kakang Rudianto. Di sektor gelandang bertahan pun berubah. Absennya Mark Klok dan Luciano Guaqueca membuat Hodak menurunkan duet Tom Hai dan Frans Putros yang sebelumnya selalu dimainkan sebagai bek kiri atau kanan. Kemudian untuk 3 gelandang serang ada Beckham Putra Nugraha, Sadil Ramdhani, dan Williams Barros Pereira. Mereka akan menyokong ujung tombak yang masih dipercayakan kepada Ramon Tanque de Andrade Sousa. Penampilan impresif sang profesor bikin Hodak terkesima. Pemain timnas Indonesia Tom Haye akhirnya diturunkan sebagai starter bersama Persib Bandung. Momentum tersebut terjadi pada pekan ke-6 Super League 2025-2026 saat jumpa Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin 22 September 2025 malam WIB. Tom Haye memang sempat tampil dalam 2 laga terakhir, namun ex-Almer City tersebut baru tampil sebagai pengganti dan mencatatkan 75 menit. Gelandang timnas Indonesia tersebut diturunkan untuk menutup masalah krisis gelandang di tubuh Persib Bandung. Pada laga kali ini, Persib harus kehilangan McClock karena cedera dan Luciano Boycochea karena akumulasi kartu. Sebagai solusi, Bojan Hodak langsung menduetkan Tom Haye dan Frans Putros. Duet dadakan tersebut awalnya kurang klop dan kerap kecolongan dari serangan balik lawan. Persib Bandung kebobolan gol cepat pada menit ke-12 melalui tandukan Mateus Conceição. Namun penampilan keduanya mulai padu mengawal lini tengah Persib. Akhirnya gol penyama kedudukan Persib lahir dari sontekan William Barros pada awal babak kedua. Sayangnya Tom Haye harus kehilangan partnernya di lini tengah. Pasalnya, Frans Putros harus menerima kartu merah usai menekel Paulino Mocolin 2 menit setelah gol penyeimbang. Praktis Tom Haye sempat pontang-panting mengawal lini tengah sendirian. Bojan Hodak pun memasukkan Federico Barba untuk menambah lubang yang ditinggalkan oleh bek timnas Irak tersebut 5 menit setelah kartu merah. Tak heran gelandang timnas Indonesia tersebut sudah mulai kelelahan sejak menit ke-70.
Meski begitu, Tom Haye tetap dipertahankan oleh Bojan Hodak di lapangan. Persib akhirnya mendapatkan gol kemenangan melalui tandukan Federico Barba dari umpan sepak pojok William Marsilio. Jika ditambah dengan tambahan waktu di masing-masing babak, Tom Haye mengawal lini tengah Persib selama 106 menit. Tom Haye pun mencatatkan statistik impresif bersama Persib Bandung dalam debut starter. Laman lapang bola pun memberi nilai 7,4 untuk Tom Haye. Dirinya mencatatkan 41 umpan akurat dan 4 pelanggaran pada laga sore kemarin. Tentu Tom Haye sudah dinanti pertandingan lebih berat lagi bersama Persib Bandung. Persib bakal tampil lawan Persita Tangerang Super League dan Bangkok United ACL 2 usai menang di markas Arema FC. Tak terima dikalahkan 10 pemain Persib, pelatih Arema kambing hitamkan wasit. Kekalahan pahit dialami Arema FC saat menjamu Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin 22 September 2025. Tampil mendominasi hingga unggul jumlah pemain, Arema takluk 1-2 dari Persib Bandung. Arema unggul lebih dulu di menit 12 lewat gol Matheus Blade. Bahkan di menit 63, Persib harus bermain dengan 10 pemain setelah Frans Putros diganjar kartu merah. Namun justru gawang Arema malah jebol 2 kali dan pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Pelatih Arema Marco Santos tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Ia menilai timnya sejatinya tampil cukup baik, hanya saja kembali kecolongan dari situasi yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini pertandingan yang sulit, pertandingan yang sudah kami persiapkan sepanjang minggu. Kami tahu kualitas Bandung. Kami bermain bagus ya. Saya bangga dengan para pemain yang telah memberikan segalanya, kata Santos. Namun, ada 2 hal yang menjadi sorotan di pertandingan tadi. Yang pertama, ia menyoroti bagaimana anak asuhnya mengantisipasi bola mati, serta beberapa keputusan wasit yang dianggapnya keliru. Tetapi sekali lagi, kami kebobolan gol dari situasi bola mati, sesuatu yang sudah kami latih dengan keras. Kami kebobolan gol lagi, tetapi kami mau tidak mau mengkritik keputusan wasit. Penalti yang jelas untuk kami yang seharusnya bisa menjadi 2-1 di pertandingan. Dan itulah yang akhirnya membuat kami sedih, kesal, ucapnya. Santos mengakui momentum kartu merah untuk Persib tidak dimaksimalkan dengan baik oleh timnya. Menurutnya, strategi menambah penyerang justru terbentur pada kedisiplinan lini belakang lawan. Waktu kartu merah itu, Bandung lebih tertutup dan melakukan serangan balik. Kita masukkan Dedik supaya ada penyerang tambahan bersama Dalberto, karena kita tahu mereka akan menutup lini belakang sangat rapat, terang Santos. Tapi kita tetap bertahan di sana. Kita menguasai bola dan kita kebobolan gol di 2 situasi yang kita latih. Kesalahan bola keluar dari tengah dan tidak menutup, serta bola mati yang kita latih terus-menerus, sambungnya. Santos menyebut kekalahan ini menjadi pelajaran berharga agar Arema bisa segera bangkit. Begitulah dalam sepak bola, kita harus memperbaiki situasi seperti ini agar bisa kembali menjuarai kejuaraan, katanya. Terungkap alasan pelatih Persib percayakan ban kapten kepada Beckham Putra. Persib Bandung meraih kemenangan 2-1 atas Arema FC pada pekan ke-6 BRI Super League 2025-26. Duel berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Senin 22 September. Gol Arema FC dicetak Matheus da Conceição Nascimento pada menit ke-13. Persib membalas lewat William Barros Pereira di menit ke-59 dan Federico Barba di menit ke-90 tambah 4. Maung Bandung sempat kehilangan 1 pemain setelah Frans Putros di kartu merah pada menit ke-63. Meski begitu, Persib tetap mampu mencetak gol penentu kemenangan di menit akhir. Dalam pertandingan itu, ada keputusan menarik dari pelatih Persib, Bojan Hodak. Beckham Putra ditunjuk sebagai kapten sejak menit awal. Beckham akhirnya ditarik keluar pada menit ke-65 usai Persib bermain dengan 10 orang. Produk asli Akademi Maung Bandung ini diganti Federico Barba. Hodak membeberkan alasan mengapa Beckham mendapat kepercayaan sebagai kapten. Menurutnya, ada aturan baru yang membuat ia tak ingin Teja Pakualam menjadi pemimpin di lapangan. Berposisi sebagai kiper, Teja menjadi pemain terlama kedua yang membela Persib di lapangan setelah Beckham. Mantan penjaga gawang Sriwijaya FC itu bergabung pada 2020. Normalnya di ruang ganti, kapten adalah pemain yang paling lama berada di klub. Di tim kami, pemain yang paling lama berada di klub adalah Teja. Tapi saya tidak suka penjaga gawang untuk menjadi kapten, terutama setelah adanya aturan hanya kapten yang bisa berbicara dengan wasit, ujar Hodak. Saya kurang nyaman ketika kaptennya adalah kiper. Itu alasannya.
Dan Beckham juga adalah pemain paling lama di klub setelah Teja, katanya menambahkan. Selain keputusan soal kapten, Boyan juga membuat perubahan di lini belakang. Eliano Reijenders dimainkan sebagai bek sayap kiri sejak menit awal. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa Reijenders memang punya kemampuan untuk mengisi berbagai posisi. Performa solidnya di sisi kiri lapangan membuat Boyan puas dengan keputusan tersebut. Mengenai Eliano, ketika kami mendatangkannya, kami tahu Eliano bisa bermain di banyak posisi. Sebagai stopper memang dia tidak bisa, tapi di posisi lain dia bisa, tuturnya. Di posisi bek sayap kiri dia bermain dengan baik dan dia cukup bertanggung jawab dalam melakukan aksi bertahan. Itu alasannya, dan dia melakukan itu dengan baik, imbuh Boyan Hodak.